Dalam hafalan Quran itu yang sulit itu bukan saat menghafalnya, tapi saat murojaahnya. Kendala banyak, apalagi kalau sudah punya anak, belum lagi pekerjaan rumah dan tanpa ART dan babysitter. Bukan hanya yang sudah berumah tangga, yang masih jomblo saja itu kadang dia tuh baper, mut-mutan atau apa. Nah, ibu rumah tangga seperti saya pun itu sering mengalami. Saya tidak mau tenggelam terus sama kelemahan saya, makanya saya selalu mau bangkit, cari-cari kelas yang dimana saya bisa terus murajaah minimal 1 halaman per hari lah. Karena kalau malam-malam itu kalau saya udah dengerin anak-anak tidak jari Quran, kok bahagia banget ya rasanya ya. Saya tuh senang banget, bahagia. Makanya kayak itu priceless banget, tidak bisa dibayar dengan uang, dengan nafkah semata. Saya cuma bisa mendoakan semoga kita bisa bersama sayang sampai ke dalam jannah. Kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana seorang hafizah yang punya anak. Dan tabarakallah, alhamdulillah Allah menitipkan 4 anak saat ini ya sayang ya, masih kecil-kecil. Tentu bagaimana ribetnya bisa menjaga hafalan, karena hakikatnya dalam hafalan Quran itu yang sulit itu bukan saat menghafalnya, tapi saat murojaahnya. Ibaratnya gini, orang masuk Islam itu semua hidayah pertama kali, alhamdulillah semua orang bisa. Tetapi mempertahankan keistiqomahan dalam beribadah, istiqomah di dalam beramal kebaikan, istiqomah dalam dakwah, itu tidak semua orang bisa mencapai derajat tersebut. Sama dengan menghafal Quran. Ada orang yang hafal Quran, alhamdulillah misalnya 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang bahkan program 40 hari bisa hafal Quran. Tapi itu buat mereka yang sudah punya basic. Ada juga yang 2 tahun bisa hafal Quran, ada juga yang 3 tahun bisa hafal Quran. Tetapi apakah mempertahankan hafalan itu bisa ya selama kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari juga? Nah, sekarang apa tipsnya? Dan kita langsung tanyakan buat sosok hafizah yang menghafal Quran, dan bagaimana tantangannya sampai merawat anak dan tetap bagaimana bisa murojaahnya jalan. Ini tipsnya apa saja? Kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Momi, apa sih kendalanya juga, terus sehingga bagaimana caranya tetap bisa hafal Quran, bisa murojaah, gimana tipsnya nih? Sharing dong kepada teman-teman yang sedang berusaha hari ini. Kalau kendala pasti banyak. Kendala banyak, apalagi kalau sudah punya anak, belum lagi pekerjaan rumah dan tanpa ART dan babysitter. Ya, oke, betul. Kalau biasanya kan ada yang punya ART ya kan banyak tuh para seleb-seleb yang hafal Quran itu kan ada ART-nya. Iya. Ya, sekarang kita ini yang nggak punya ART. Nggak punya ART, babysitter, nggak punya, semua diurus sendiri. Pastinya yang pertama itu harus bisa mengatur waktu, itu yang pertama. Apalagi hanya sendiri, tidak ada yang bantu, ya pastinya kita harus pintar-pintar mengatur waktu dan juga tidak malas. Berarti yang pertama adalah management of time. Itu yang pertama banget ya, mengatur waktu. Juga tidak malas ya, karena kita tahu bahkan siapa saja, bukan hanya yang sudah berumah tangga, yang masih jomblo saja itu kadang dia tuh baper, mut-mutan atau apa. Nah, ibu rumah tangga seperti saya pun itu sering mengalami, entah kayak itu capek, kadang mood juga tidak bagus. Nah, itu semua itu harus diminimalisir. Apanya diminimalisir? Bapernya? Ya, seperti baper, mut-mutan atau. Itu tipsnya gimana dong? Nah, karena itu semua sering melanda, apalagi kalau pekerjaan rumah menumpuk, otomatis kita capek. Nah, ketika
sudah capek seperti itu, pasti kita tidak ingin diganggu, maunya istirahat. Ketika merasa terganggu pasti kita bad mood lah, apalah segala macam. Untuk tips-tipsnya itu bagi saya pribadi, pertama itu dari diri sendiri. Diri sendiri bagaimana kita sadar diri lah bahwa kita ini tidak hanya hidup ini harus monoton gitu. Jangan anggap hidup ini hanya monoton itu saja, walaupun memang kehidupan kita itu monoton karena mulai dari bangun pagi, urus anak, masak, membersihkan, besoknya begitu lagi, begitu terus. Walaupun hidup itu monoton, jangan jadikan itu sebagai hambatan. Wah, hidup saya seperti ini nih, itu aja. Itu kalau bisa dinikmati mulai kita bangun subuh jam 4, jam 5. Nah, itu kita nikmati, kita usahakan, kita lewati dengan sebaik mungkin. Nah, terus mengatur waktunya itu dengan baik. Pertama, misalnya jam sekian, jam segini tuh kalau bangun kita mau ngerjain apa. Nah, setelah selesai, terus selanjutnya kita mau ngerjain apa lagi. Nah, setelah itu kita apalagi pokoknya disusun lah, dijadwal lah, apa saja yang ingin kita kerja terlebih dahulu apa yang prioritaskan. Urus anak Ya, apalagi. kalau pagi itu pastinya pertama saya urus anak ya, karena mereka mau pergi sekolah. Nah, setelah mereka pergi sekolah barulah saya mulai beberes sambil masak-masak. Kalau memang saat itu saya belum selesai, karena kadang juga subuh itu masakan sudah selesai, tapi kadang juga itu belum. Jadi tergantung sikonnya aja. Nah, ketika selesai sudah pekerjaan yang satu, nah kita beralih ke pekerjaan yang lain. Dan satu juga, jangan pernah menunda. Itu saja. Jangan pernah menunda, karena kalau kita menunda otomatis jadwal-jadwal yang lain itu akan terbengkalai pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi kalau ada pekerjaan, usahakan diselesaikan secepat mungkin. Setelah itu beralih lagi ke pekerjaan lain dan jangan menunda. Prokrastinasi ya. Jangan suka menunda. Ini penyakit banyak orang nih, bukan hanya penghafal Quran nih. Iya. Yang biasa, tapi juga bisnis, berkarya, apalagi buat Anda misalnya konten kreator, Anda penulis buku, itu biasanya kan ya kadang muncul ide, mood, baru mau kerja. Tapi ketika nggak ada mood, nggak ada ide, nggak kerja. Akhirnya ya healing aja. Kan biasa jenuh juga dengan itu kehidupan sehari-hari. Terus gimana tuh mengatasi kejenuhan, Momi? Nah, ini kan kita kan hidup bersama kan. Bagaimana mengatasi kejenuhan ala dari Momi Ulwa? Momi, silakan. Mengatasi kejenuhan, pertama kalau saya pribadi itu kalau selesai semua pekerjaan rumah, saya usahakan ada istirahat sedikit ya, luruskan badan. Nah, setelah itu saya biasa ya main-main sosmed sebentar, atau baca buku, atau nonton yang di YouTube. Pokoknya yang bermanfaat lah, kayak ilmu-ilmu gitu, cari-cari aja. Tapi memang saya tidak terlalu lama. Saya memang saat ini tidak suka berlama-lama sosmed. Jadi saya atur aja waktunya. Jadi kalau udah ada setengah jam atau sejam, sudah itu langsung HP saya lepas. Saya langsung beralih ke pekerjaan lagi. Gitu. Terus Karena, hafal Qurannya di kapan waktu yang paling pas dong kalau di situ? Nah, untuk hafal Quran sendiri, pastinya kalau kita berpacu Murojaahnya. Iya, maksudnya kalau kita mengikuti kehidupan kita yang monoton ini, pastinya itu murojaah itu tidak sempat. Ya. Wow. Jadi kapan dong? Nah, karena saya tahu pribadi seperti itu, kalau sudah mengalami selama bertahun-tahun selalu tidak sempat. Jangankan murojaah ya, pegang Al-Quran itu kadang itu tidak sempat sama sekali. Jadi akhirnya saya ikut yang namanya grup atau kelas murojaah. Jadi saya tidak pernah tidak ikut yang seperti itu. Minimal adalah satu kelas. Pernah sih 2 bahkan sampai 3 ya, 3 kelas. Tapi karena ya kesibukan juga, dan akhirnya beberapa kelas di DO. Ini grup WA ya? Grup WA. Jadi saya seperti itu, soalnya begini, saya tuh orangnya tidak bisa kalau
tidak ada partner, tidak ada guru. Apalagi saya 24 jam nonstop setiap hari itu hanya di rumah. Kalaupun keluar ya mungkin ada kajian atau pengajian atau jalan-jalan. Ya, kalaupun ada jalan-jalan atau belanja. untuk acara pertemuan anak sekolah ya Seperti mungkin ini. hanya seperti itu. Setiap Mungkin. bikin konten ini kita jalan-jalan loh ya. Itu ya. Jadi kita sempatkan anak misalnya ikut atau enggak, saya mau menyempatkan untuk bisa jalan sama istri. Dan itu enggak tiap minggu juga, tiap pekan. Ya kalau memang dijadwalkan dan ada waktu luang. Ya. Jadi seperti itu. Karena saya tidak bisa sendiri, padahal pernah sih saya enggak usah ikut-ikut kelas seperti ini. Kayaknya saya bisa sendiri. Pernah mencoba untuk hafal murojaah sendiri Secara mandiri, ternyata tidak bisa. Tidak jalan-jalan, hanya jalan di tempat. Akhirnya mulai pas corona itu momen yang sangat baik sekali. Akhirnya saya manfaatkan, karena di situ ya saya resign, bukan resign sih, memang di stop mengajar ya, karena memang pernah ngajar. Oke. Oh ya, jadi selain management of time, berarti yang kedua adalah kita harus ada partner. Iya. Nah, selain kita mengajar, selain kita yang diajar, kita juga ngajar. Karena saya ini juga nih yang membuat saya juga mengambil keputusan supaya istri ini bisa kembali murojaahnya itu dengan cara mengajar di sebuah rumah tahfiz atau di sebuah pesantren. Ngajar di waktu-waktu tertentu. Jadi rumah tahfiz itu kan mungkin kelasnya sore ngajar, datang ke rumah tahfiz tempat ngajarnya. Jadi di situ hafalan pasti kembali ya. Iya. Apakah efektif kalau ngajar? Kalau ngajar sebenarnya tidak terlalu efektif sih, karena kita lebih ke prioritaskan santri. Tapi bukan berarti enggak ini apa? Minimal tidak bagus, kembali ya. hafalan kan? Minimal kita punya momen lagi bersama Al-Quran, momen lagi mengingat apa yang sudah pernah kita pelajari gitu. Tapi untuk diri sendiri itu memang kurang efektif, apalagi bagi saya saat waktu itu masih sering bawa anak gitu. Tapi bahagia karena passion juga, bisa mengajar, bisa berbagi. Nah, pada saat corona itu kan kita kan diberhentikan ya, karena memang sekolah tidak ada yang buka. Nah, disitulah momentum dimana saya yang sudah tidak berkegiatan lagi akhirnya memutuskan untuk ikut kelas murojaah. Alhamdulillah. Nah, di situ saya manfaatkan murojaah. Itu rutin setiap hari kah? Iya, rutin. Setoran berapa lembar minimal? Kalau setorannya itu tergantung dari peraturan kelasnya, karena beda-beda. Ada yang memang yang harus sekian ayat, harus selembar atau satu halaman. Ada juga yang membebaskan seperti itu. Itu tergantung aturan-aturan yang grup itu setiap buat. hari? Ya, setiap hari. Wow, lumayan itu, bagus itu. Setiap hari dan jadwalnya ada. Terus kita dikasih partner. Nah, dikasih partner, jadi kita nyetornya sama dia, nanti dia koreksi juga sama dia, sama teman kita itu. Nah, nanti ustazah kita ini yang mengontrol ini hafalannya, murojaahnya sudah sampai mana, terus apakah sudah ujian atau belum. Nah, seperti itu Allah, ya. Semua yang pola-polanya. Okay. Makanya kenapa saya, karena gagal mencoba mandiri, tidak jalan-jalan, akhirnya saya memutuskan untuk ikut itu. Walaupun sebenarnya ada sih beberapa teman justru tidak bisa kalau ikut kelas-kelas online seperti itu. Lebih efektif kalau ketemu langsung atau pribadi? Dia bilangnya sih pribadi. Mandiri bisa? Mandiri. Yakin itu? Ya kurang tahu juga, dia bilangnya seperti itu karena. Oh ya, udah ngerti saya. Biasa tuh ya, kalau yang tipe introvert itu cara hafalnya tuh biasa dengan mandiri. Lebih senang kalau dia hafal sendiri. Yang dikhawatirkan kalau makhrajul hurufnya dia belum sempurna, itu yang nggak bagus. Itu satu kelemahan. Tapi di sisi yang lain dia punya motivasi kuat. Bagus. Karena dari dalam. Kalau saya pribadi tidak bisa, saya harus punya teman. Kalaupun saya murojaah offline harus ada guru. Tetap. Guru yang saya tempati langsung. menyetor. Pokoknya saya tidak bisa sendiri. Kalau saya sendiri itu mungkin jalan selama sepekan, tapi berikutnya itu sudah tidak. Karena pertama suka baper, mut-mutan.
dan lain sebagainya. Kalau perhatian saya sudah teralih sama yang lain, apalagi pekerjaan rumah, oh sudah. Nah, sedangkan ketika kita ikut kelas itu, kita itu kayak dijadwalkan begitu. Oh iya, saya harus, ternyata saya belum murojaah, saya belum setoran. Nah, ada gitu. Ada yang ingatkan. Terus kita itu merasa apa? Kayak ada beban begitu kalau belum setoran. Nah, itu yang saya rasakan. Seberapa efektif murojaah kalau pakai itu? Pola Alhamdulillah 90 lah, 90%. 90% karena lanjut terus kita murojaahnya tiap hari. Itu programnya apakah dibatasi, misalnya cuma sebulan atau setahun? Tergantung juga dari grupnya. Yang sudah saya ikuti ini ada yang sampai setahun, ada juga yang sampai beberapa bulan, karena bagus. Beberapa bulan berikutnya itu harus yang berbayar. Ya? Berbayar. Ada gratis, ada yang gratis, ada yang berbayar. Tergantung, banyak sekali grup-grup. Yang bagus yang berbayar atau yang gratis? Kalau yang saya ikuti bagus semua sih. Karena hanya kan begini, supaya ada maintain ya kan, karena kan ada semangat juga buat yang bikin programnya. Kalau yang tidak berbayar sebenarnya gimana ya, mungkin karena gratis jadi banyak peminatnya, hanya dia lebih ketat aturan. Kalau berbayar? Gratis. Sedangkan yang berbayar itu tidak terlalu ketat aturannya. Dia, berarti ada plus minusnya juga ya? Ya, ada plus minusnya. Kalau yang saya ikuti itu hari yang tidak berbayar itu ketat sekali. Terlambat sedikit saja itu kita sudah tuh kena SP. Wih. Gitu. Nah, kemarin saya sempat di DO karena sudah banyak pelanggaran. Itu yang gratis. Itu yang gratis. Nah, itu juga Justru kelemahan bagus, saya. Ya? Itu juga kelemahan saya karena saya tuh kurang on time. Nah, sedangkan ada partner aja, ada yang ngingetin, ada ustazah saja. Saya itu masih sering tidak on time, apalagi kalau pribadi. Jadi saya tidak mau tenggelam terus sama. Nah, itu juga kelemahan saya. Ya? Itu juga kelemahan saya karena saya tuh kurang on time. Nah, sedangkan ada partner aja, ada yang ngingetin, ada ustazah saja. Saya itu masih sering tidak on time, apalagi kalau pribadi. Jadi saya tidak mau tenggelam terus sama. Oke. Jadi kembali lagi di awal adalah management of time. Kita harus manage diri, manage waktu. Yang kedua adalah kita harus punya teman atau masuk ke kelas atau grup, minimal ada circle lah, bahasa kerennya gitu, circle. Nah, terus ada lagi kira-kira yang ketiga? Yang ketiga itu tadi ya, pokoknya jangan malas lah. Berarti apapun itu ya, apalagi sekarang kan banyak godaan sosmed, film-film Korea, drama. Nah, jujur saya tuh sudah tidak berminat lagi nonton Korea apapun yang berepisode-episode itu, kecuali memang yang film apa sih yang kayak di bioskop itu, yang series mungkin. Oke, ya. Yang film-film begitu. Tapi kalau yang berepisode-episode panjang itu tidak saya nonton lagi, karena membuang waktu. Apalagi saya pribadi begitu banyak pekerjaan, belum lagi anak, menemani mereka belajar, mengajarkan ini dan itu, belum juga untuk saya pribadi belajar juga. Pokoknya banyak lah yang harus saya kerjakan. Jadi saya tidak makanya saya bilang kenapa kalau sosmed itu hanya sebagai hiburan sejenak, paling setengah jam atau sejam, tidak lebih. Setelah itu ya udah. Pertanyaan terakhir. Seberapa penting menghafal Quran itu buat seorang ibu yang saat ini punya anak, dan apa motivasi terkuatnya? Karena pasti waktu masih jumlowati sebelum nikah, sebelum saya minang istriku ini, itu bagaimana? Apa sekarang motifnya yang berubah? Karena pasti motivasinya udah beda. Dulu karena untuk orang tua semata kita berikan mahkota, mungkin itu alasan-alasan itu kan. Apakah itu motivasinya masih ada, atau seperti apa perbedaan niatnya yang mungkin ada motivasi yang bertambah atau berubah? Silakan. Kalau motivasinya sebenarnya tidak berubah, tapi bertambah. Masya Allah. Ya. Kalau dulu memang niatnya itu pertama, tapi saya itu bukan hanya orang tua, tapi memang karena saya mau dekat sama Allah, mau dekat sama Al-Quran. Memang saya itu seperti itu waktu dulu. Karena memang dari kecil saya memang selalu diajarkan yang namanya mengaji,
agama. Apalagi memang ayah saya itu lulusan pesantren dan bisa dibilang juga ya seorang ustadz juga, walaupun bukan ustadz kondang ya, tapi seorang ustadz juga yang biasa imam di masjid, biasa ceramah, biasa khutbah, tarwih apa segala macam itu biasa itu ayah mertua saya itu. Masya Allah. Jadi mungkin ada keturunan dari situlah yang mengalir ke saya, sehingga saya itu memang suka yang namanya berbau-bau agama dari kecil gitu. Nah itu alasan saya dulu kenapa Kalau sekarang saya mau menghafal Al-Quran, karena saya ingin dekat sama Allah, dekat sama Al-Quran, juga karena pastinya ingin berbakti sama orang tua. Masya Allah. Kalau sekarang pastinya pertama anak ya, karena bagaimana saya mau menanamkan Al-Quran dalam diri mereka kalau saya sendiri tidak bisa, Masya Allah. tidak ada gitu. Jadi apalagi memang saya sudah pernah menghafal, jadi alangkah baiknya kalau terus saya hafal lagi, murojaah lagi, karena murojaah itu bukan soal umur ataupun waktu, tapi memang seumur hidup kita sampai ajal menjemput, itu namanya murojaah. Wow. Bahkan mengaji pun tidak kenal waktu ya, mengaji pun siapapun boleh, dan bahkan kalau bisa sih diwajibkan kita tilawah setiap hari, karena yang kita kejar itu adalah pahala dan keberkahan, bukan sesuatu yang lain. Jadi makanya kenapa saya tetap harus semangat untuk terus memurojaah, tetap bersama Al-Quran, menjadi pejuang Al-Quran. Nah terus yang kedua itu karena pastinya keluarga ya, apalagi saya maksudnya bukan lagi cuma satu keluarga, ada dua keluarga, yaitu keluarga suami juga, dimana saya juga harus memikirkan mereka. Nah apa hubungannya sama Al-Quran? Sebenarnya banyak. Pertama mungkin karena saya sudah masuk di keluarganya suami, dan saya juga pastinya harus bisa menerapkan atau memberikan teladan yang baik dengan mungkin sikap saya, apalagi ya, tata krama mungkin seperti itulah yang bisa saya contohkan, yang mungkin bisa saya perlihatkan, walaupun secara langsung tidak bisa kali ya kayak mengajar begitu, tapi adalah yang bisa saya contohkan, saya perlihatkan, yang mungkin bisa menjadi teladan bagi keluarga suami saya. Nah terus juga keberkahan, pastinya keberkahan. Makanya saya pernah dengar ustazah saya bilang, orang yang selalu bersama Al-Quran itu selain diliputi keberkahan, juga selalu ditolong sama Allah. Nah di situ yang juga yang menjadi motivasi saya yang tidak pernah saya lupa, itu yang selalu saya bawa, bahwa ketika kita bersama Al-Quran, dalam keadaan apapun kita, pasti Allah itu selalu tolong kita, selalu menolong. Entah itu kita dalam kesulitan, bahaya, terpuruk, apapun itu, pasti Allah itu akan menolong kita, Allah akan selalu bersama kita. Nah itu yang saya bawa sampai sekarang, mulai dari saya masih single sampai sekarang, itu yang saya percaya, saya yakini bahwa sampai dimanapun saya, kapanpun saya, berapapun anak saya nantinya, pasti Allah itu selalu menolong keluarga saya, keluarga kecil saya maupun keluarga besar saya. Masya Allah. Kok saya merinding ya. Saya tuh sambil nyetir kayak gini tuh nyimak, sambil cari parkiran. Udah dapat. Tapi ini bikin renyuh juga. Kenapa terenyuh? Karena pertama, ini sesuatu yang teramat penting buat pribadi. Ya, saya bersyukur banget. Alhamdulillah, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada istri saya yang mau bersama saya, mau mendidik anak-anak saya secara langsung maupun tidak langsung dengan Quran. Karena kalau malam-malam itu kalau saya udah dengerin anak-anak itu diajari Quran, kok bahagia banget ya rasanya ya. Saya tuh senang banget, bahagia. Makanya kayak itu priceless banget, tidak bisa dibayar dengan uang, dengan nafkah semata. Saya cuma bisa
mendoakan semoga kita bisa bersama sayang sampai ke dalam jannah. Amin. Karena itu yang mungkin yang bisa saya perjuangkan. Saya jaga keluarga kita dari api neraka. Semoga kita bisa bersama sampai ke dalam surga, berjumpa di sana, bisa sama anak-anak. Mereka semua tumbuh dengan semangat Al-Quran, semangat di dalam beragama. Ini yang mahal banget. Makanya hidayah ini nggak main-main. Ini satu keberuntungan yang begitu besar karena Allah diberikan kepada keluarga kita. Semoga banyak yang terinspirasi menjadi amal jariah buat istriku, buat mereka yang menonton, buat Anda. Kalau Anda pengen kita sama-sama dapat amal jariah, boleh untuk bantu share video ini, kita sama-sama mendapatkan kebaikannya. Amin. Amin. Saya tutup ya. Terima kasih.